baik persekutuan umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari kitab Ibrani 9 ayat 11 sampai 28 dengan satu tema kecil, Kristus pengantara kita kepada atau dengan Allah. Kristus pengantara kita dengan Allah. Saudara-saudari, bulan Januari banyak bagian yang kita terima berbicara tentang perjanjian Allah dan pembaharuan. Mulai dari Allah dan Nuh, Allah dan Abram, Allah dan umatnya yang baru kita baca pada Keluaran 24, 1 sampai 11. Lalu kemarin pelayan-pelayan perjanjian baru dalam 2 Korintus 3. Dan pagi hari ini adalah Kristus pengantara kita dengan Allah. Atau dari tema di mana dikatakan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Secara khusus bagian ini berbicara dan mengutip perjanjian Allah dengan umatnya. Keluaran 24 itu. Ayat 1 sampai dengan 11. Yang di dalamnya banyak hal yang Tuhan sampaikan berkaitan dengan satu sistem dalam pelayanan. Pelayanan ini tidak dapat berjalan tanpa orang-orang yang dipilihnya atau orang-orang yang diperkenankan Allah pada pelayanan itu. Kalau kita bercermin dari Keluaran 24 ayat 1 dan 2, di sana dengan jelas disampaikan Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, beritahukanlah kepada Harun, Abihu, Nadab dan 70 tua-tua Israel untuk datang menyembah. Namun Musa lah yang harus mendekat. Ibu bapak, saudara-saudari, inilah pelayanan yang mana ketika kita dipilih di dalam pelayanan ini ada orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang diperkenankan untuk mendekat, tapi juga ada yang hadir sebagai pelayan tapi berada pada batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kaitannya dengan itu yang sekarang kita alami. Para pelayan firman seperti pendeta dan Bapak Ibu nanti yang melayani di ibadah KSP atau ibadah unsur, itu orang-orang yang dipilih untuk mendekat. Jadi jangan kita menolak. Aduh, saya tidak siap. Hati-hati. Aduh, saya kondisi kesehatan begini. Hati-hati. Ingat, jadwal yang dibuat itu sudah diserahkan. Itu bentuk doa kita yang kita sampaikan perjanjian Allah atau pelayan-pelayan perjanjian baru 2 Korintus 3 itu. Itu kita ini surat yang sudah diserahkan. Inilah dia. Yang nanti diperkenankan Allah, siapa yang mendekat? Kita dengar tadi jadwal ibadah, siapa pelayan liturgi, siapa pelayan firman. Itu dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Sudah harus mengkhususkan diri karena dia nanti mewakili umat, mewakili Allah. Suara Allah itu firman yang kita sampaikan. Dan doa yang kita naikkan adalah pergumulan umat kepada Allah. Sama dengan kami para pendeta dalam suatu pelayanan seperti ini. Ini pemahaman yang harus kita mengerti dengan baik. Sehingga jangan saudara tolak-tolak melayani ya. Kalau saudara dalam jadwal, siap. Siap diri dengan baik. Karena saudara nanti menghadap Tuhan. Saudara yang nanti berjumpa atau saudara yang mewakili umat. Pergumulan pokok doa keluarga, pergumulan pokok doa umat, jemaat, kita ini bawah. Ini yang kita perhatikan. Bagian ini menjelaskan juga di dalam pelayanan itu kita tidak sendiri. Ingat, kita juga harus melihat bahwa ada
generasi, ada regenerasi. Pada pelayanan yang disampaikan oleh Allah melalui Musa pada Keluaran 24 itu, di ayat 5, itu bagaimana muda-mudi atau orang-orang muda dilibatkan dalam memberi atau menyampaikan, mempersiapkan persembahan khusus itu. Baik korban bakaran atau korban keselamatan. Yang tadi kita ada baca dalam Ibrani ini. Bagaimana mereka yang mempersiapkan itu? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita para pelayan, ingat pelayanan ini bukan milik kita, tapi ini semua orang. Ketika Tuhan memperkenankan kita untuk melakukan sesuatu, kita libatkanlah orang atau generasi atau libatkanlah semua orang dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, kita tahun depan ya, sidang jemaah 33, pendeta yakin Allah menggerakkan seluruh potensi di Gajah Putih menuju pada sidang jemaah. Terus saya takut, datang peserta kemarin 400, kita ntar saya takut 500 tetap Gajah Putih bisa. Hah? Itu mas. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita pada Keluaran 24 ayat 3 dan 7 itu juga menjelaskan umat yang hadir di dalam ibadah itu harus dengar firman Tuhan dan lakukan. Di situ umat menjawab dengan serentak, apa yang diucapkan Tuhan akan kami dengar dan kami lakukan. Itu harus ada di dalam kita yang hadir dalam ibadah. Ini sama dengan yang disampaikan pada Ibrani 9 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang penting bagi kita. Dengar, lakukan. Lalu kata kunci terakhir di dalam ayat 11 dari pasal 24 Keluaran itu berbicara, atau pasal 10 berbicara bagaimana dalam ibadah itu Tuhan hadir. Coba saya ajak Ibu Bapak kita lihat pembacaan minggu lalu, 2 minggu lalu, Keluaran 24 ayat 10. Keluaran 24 ayat 10. Apa yang dilihat oleh Musa, tua-tua atau Musa, Harun, Abihu, Nadab dan tua-tua Israel? Apa yang dilihat? Semua sudah dapat baca? 1, 2, 3. Jadi kalau ibadah Tuhan hadir. Jangan main-main dalam ibadah. Jangan kotak-katik handphone dalam ibadah. Itu bahaya. Karena di ibadah Tuhan hadir. Dihadir, dilihat. Oh ini punya masalah ini. Didengar. Oh ini sakit ini. Yang ini dia punya keluarga begini. Dilihat. Jadi ibadah itu Tuhan hadir. Tidak ada yang bilang Tuhan tidak ada. Jadi yang bermain-bermain dengan ibadah, baik ibadah unsur, ibadah KSP, itu cara mengerti Keluaran 24 ayat 10. Jadi ibadah itu tidak boleh ada macam-macam gerakan tambahan. Tuhan hadir ini. Kakinya kelihatan tapi wajahnya tidak kelihatan. Itu yang doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di tempat di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka memandang kemuliaan. Yohanes 17 ayat 24 itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita dengar dengan Kristus pengantara kita kepada atau dengan Allah. Tuhan Yesus berdoa atau Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan supaya buahmu itu tetap. Dan apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, ingat, kepada Bapa di dalam namaku pasti diberikan. Dialah perantara. Di dalam kesaksian 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8,
ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Jadi yang satu pribadi ini, kita jangan lupa ya. Dia sekarang yang sedang menjadi perantara kita. Yang Yesus berikan itu. Dia bilang, saya akan tinggalkan kamu, tapi saya tidak tinggalkan kamu seorang diri atau anak yatim piatu. Saya akan memberi kamu penolong. Dialah Roh Kudus. Kesaksian 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu. Roh Kudus sekarang berperan di posisi ini. Di sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di bumi roh, air, dan darah. Tapi ini kebanyakan kita mendukakan Roh Kudus. Perkataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 31-32. Hujat anak manusia, perkataan apapun anak manusia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tiada pengampunan. Di surga ini atau di buminya maupun di surga. Tidak ada pengampunan itu. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Jadi yang main-main pakai label-label firman Tuhan, pakai kata firman Tuhan untuk mengelabui orang, mencari orang, merampas orang, itu dia hati-hati. Baca tuh Matius 12 ayat 31-32. Jangan menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Kau jalan kepala ke bawah, kaki ke atas sambil melayani, kau tidak akan dapat pengampunan. Karena kau sudah hujat Roh Kudus. Dialah perantara. Yang Yesus bilang, saya akan tinggalkan kamu, tapi bukan anak yatim piatu atau seorang. Saya berikan penolong. Masa Bapa, masa anak sudah berlalu. Sekarang kita ada di dalam masa Roh Kudus. Jangan kita bermain-main. Mendukakan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Gereja manapun tidak. Hanya yang mengampuni dan memberi belas kasihan itu adalah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Perkataan ini sangat keras Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang dialah perantara. Dia pergi, dia memberi penolong. Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pembahasan ini kita melihat bagaimana Yesus menyempurnakan. Bagaimana dalam Keluaran 24 Tuhan bilang sama Musa, harus darah ini anak domba, darah ini kamu, lembu jantan kamu korban. Tapi persaksian Ibrani 9 menjelaskan bagi kita bahwa darah itu sudah diganti oleh darah Yesus anak domba Allah. Darah itu sudah memberi kita pengampunan. Ingat, sekali untuk selama-lamanya. Kita baca sudah jelas. Kita bilang berulang-ulang kali. Dia masuk keluar, masuk keluar. Dia datang, dia kembali. Sekarang ada di Bapa di sorga, di rumah Bapa. Yang sekarang ada kita dalam bekerja berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukti-bukti bahwa Kristus adalah pengantara kita. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi ayat Yohanes 15 ayat 16. Jadi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siapa yang berdoa tidak pakai nama Tuhan Yesus? Kita berdoa karena sampai di atas. Biar berdoa sampai kau tongkat langit, tongkat apa semua, tongkat plafon, tapi tidak pakai nama Yesus cara sampai di atas. Oke, kau terima berkat secara duniawi, kau harta banyak, tapi ingat secara rohani tidak tembus. Keselamatan di sana tidak tersedia bagi saudara. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Satu kesaksian dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya Yesus anak Allah yang hidup. Kita selamat. Kau berdoa pakai nama-nama yang lain, tak akan kau selamat. Ya mungkin kau lewat sebentar, kau saya lewat aman. Susah doa ini dijawab. Ya mungkin ada kekuatan lain yang ikut kau di situ. Tapi untuk di sana tidak. Hanya satu saja.
Yesus Kristus. Dialah anak yang dimeteraikan. Perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah untuk makanan yang tidak mendatangkan binasa, melainkan untuk hidup yang kekal, sebab dialah yang dimeteraikan oleh Allah dengan meterainya. Siapa main-main? Oh, ketemu Yesus yang dimeteraikan kok. Untuk apa mau takut? Yang penting kita sungguh-sungguh di dalam ibadah, dengar firman, lakukan. Kata orang Israel dalam Keluaran 24 ayat 3 dan 7 itu. Dengan serentak menjawab, kami dengar dan kami lakukan. Baru itu bisa. Oh, berteriak gimana saya Tuhan? Saya kok anak ada di sana. Kenapa kok? Saya tolong kok. Kok ada masalah apa? Kasih tahu Bapak. Pasti Bapak tolong. Tadi kita dengar Mazmur 103 ayat 19 bilang, seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Matius 12 ayat 50, barang siapa melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Tuhan Yesus bicara luar biasa itu. Siapa yang kurang lagi? Apa yang kurang lagi? Itu meragukan Dia. Yang ragukan Dia, kau tobat sudah ya? Kau stop yang kau ragu-ragu. Ingat, Dia yang antar kita orang. Dia yang bawa kita orang. Dialah jembatan. Kalau kita potong-potong salib itu kasih kurang. Pas kita sampai di sana kali ini harus menyeberang dengan ukuran salib yang sudah dikasih. Tapi karena kita sepotong salib kita tidak bisa menyeberang. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, Yesus sudah buat itu buat kita orang. Hal yang kedua yang kita lihat, selain Yesus membuktikan bahwa Kristus adalah pengantara kita, Dia juga memberi kita segala hasil-hasilnya. Dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu hasilnya tuh. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah hasilnya. Terima Dia. Jadikan Dia di dalam hidupmu sebagai tempat di mana kita hidup bersama dengan, supaya Dia memberi yang kita harapkan. Dan Dia juga tidak menyampaikan, Dia menutup diri terhadap semua orang. Siapapun yang datang kepadanya Dia terima. Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, sebesar apapun pergumulanmu, persoalanmu, jangan jauh dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Shalom.